Di tengah dunia yang sering diwarnai kekerasan dan ketakutan, kadang kita masih disadarkan akan kuasa kasih Tuhan yang bekerja secara ajaib. Melalui tangan manusia, melalui doa yang tulus, dan melalui kehidupan seorang anak kecil yang tidak menyerah pada maut. Seperti dilansir dari media Aletheia, inilah kisah tentang Sofia Forhas, seorang siswi berusia 12 tahun dari sekolah Catholic Annunciation yang nyaris kehilangan nyawanya dalam sebuah tragedi, namun kini menjadi tanda hidup dari harapan, iman, dan mujizat. Tanggal 27 Agustus lalu, misa pagi sedang berlangsung di Gereja Annunciation, sebuah sekolah Katolik yang tenang di kota Minneapolis, Amerika Serikat. Anak-anak duduk rapi di bangku-bangku gereja. Doa dan nyanyian memenuhi ruangan suci itu. Namun dalam sekejap, suasana penuh damai itu berubah menjadi kekacauan. Seorang pria bersenjata tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah jemaat. Jerit ketakutan memecah suasana. Guru-guru berusaha melindungi murid-muridnya. Anak-anak berlari mencari perlindungan. Di tengah kekacauan itu, peluru mengenai kepala Sofia Forhas, siswi kelas 6. Ia terjatuh di tempat duduknya. Sementara dua teman sekelasnya lainnya, Fletcher Merkel, 8 tahun, dan Harper Moisky, 10 tahun, tak sempat diselamatkan dan meninggal dunia di tempat. Petugas medis segera datang, dan Sofia dibawa dengan helikopter ke rumah sakit terdekat. Kondisinya kritis. Para dokter bahkan sempat mengatakan kepada orang tuanya, kemungkinan untuk bertahan hidup sangat kecil. Malam-malam panjang pun dimulai bagi keluarga Forhas. Tom dan Amy, orang tua Sofia, menunggui putri mereka di ruang ICU. Monitor berdetak. Napas ditopang alat bantu. Namun, di saat harapan terasa hampir padam, mereka memilih satu hal, berdoa. Doa itu bukan hanya milik keluarga kecil ini. Dalam hitungan hari, ribuan orang dari berbagai belahan dunia bergabung dalam doa. Teman, guru, para imam, bahkan orang yang belum pernah mengenal Sofia menyebut namanya dalam setiap permohonan. Di rumah sakit, para suster dan dokter tak menyerah. Setiap tindakan medis dilakukan dengan ketelitian dan kasih. Dan hari demi hari, sesuatu yang tak dapat dijelaskan mulai terjadi. 2 minggu setelah operasi besar di kepala, Sofia mulai merespon suara ibunya. Ia menggerakkan jari tangannya. Lalu perlahan, matanya terbuka. Dr. Walt Galicic, ahli bedah syaraf yang menanganinya, mengatakan kepada media lokal bahwa kondisi ini luar biasa. Baru 2 bulan berlalu sejak tragedi itu, katanya. Dan kini kami melihat Sofia sudah bisa berjalan, ingin pulang, dan bahkan ingin kembali ke sekolah. Bagi banyak orang, itu keajaiban medis. Namun bagi keluarga Forhas, itu mujizat iman. Sebuah bukti bahwa Tuhan hadir dalam setiap luka dan penderitaan. Dan tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Kamis 23 Oktober. Setelah hampir 2 bulan dirawat intensif, Sofia akhirnya diizinkan pulang. Ia meninggalkan rumah sakit bukan dengan kursi roda, melainkan berdiri dan berjalan, ditemani senyum haru dari para perawat yang telah menjaganya siang dan malam. Sebuah limusin kecil menjemputnya di depan rumah sakit. Bukan untuk kemewahan, tetapi sebagai simbol sukacita bahwa perjalanan berat itu akhirnya sampai di titik terang. Dalam perjalanan pulang, Sofia berhenti sejenak di fasilitas medis lain, hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada para dokter yang merawatnya. Ia juga menyempatkan diri datang ke sekolahnya, tempat tragedi itu terjadi. Di sana, ia disambut teman-temannya dengan air mata dan pelukan. Para dokter dan guru menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Karena 2 hari kemudian, pada 25 Oktober, Sofia genap berusia 13 tahun. Bagi keluarga dan teman-temannya,
Ulang tahun kali ini bukan sekedar perayaan usia. Ini adalah perayaan kehidupan yang dikembalikan oleh Tuhan. Dalam unggahan di laman GoFundMe keluarga mereka, Tom dan Amy Forhas menulis dengan penuh rasa syukur. Menyebut para dokter, perawat, dan terapis yang setia mendampingi Sofia sebagai alat Tuhan yang menyalurkan kasih dan harapan. Kami berterima kasih dari lubuk hati terdalam. Kami tak akan pernah melupakan perawatan luar biasa yang telah menopang hidupnya. Komitmen kalian membawa kami melewati masa tergelap. Bagi mereka, kesembuhan ini adalah anugerah besar. Namun perjalanan belum selesai. Sofia masih harus menjalani terapi rawat jalan, dan pemulihannya masih panjang. Tapi setiap langkah yang diambilnya kini, setiap senyum, setiap kata yang mulai lancar terucap adalah bukti nyata bahwa kasih dan doa mampu mengalahkan keputusasaan. Setiap langkah yang ia ambil, tulis Amy, adalah kesaksian hidup akan kasih karunia Tuhan yang tanpa batas dan kekuatan doa yang ajaib. Doa untuk kesembuhan Sofia tak hanya datang dari sekitar keluarga. Paus Leo ke-14 dan Patriark Ortodoks Bartolom juga secara terbuka menyampaikan doa bagi pemulihan gadis kecil itu. Keluarga Forhas sendiri adalah umat paroki Ortodoks Yunani di Minneapolis. Namun dalam tragedi ini, tak ada batas antara iman Katolik dan Ortodoks, antara bahasa dan negara. Doa-doa itu datang dari keluarga, teman, dan begitu banyak orang di seluruh dunia, bahkan dari mereka yang tak pernah mengenal Sofia, mengangkat jiwanya dengan kasih tanpa syarat. Tulis keluarga Forhas. Mereka percaya setiap doa, sekecil apapun, telah menjadi sumber kekuatan yang meneguhkan mereka. Kami yakin Tuhan mendengar setiap satu di antaranya. Kata mereka penuh keyakinan. Namun di balik sukacita itu, keluarga Forhas tidak melupakan duka yang masih menyelimuti banyak hati. Dalam pernyataannya, mereka menulis dengan lembut, "Kami terus berdoa bagi mereka yang kehilangan nyawa pada hari memilukan itu. Semoga kenangan mereka abadi." Mereka juga mendoakan teman-teman Sofia yang terluka dan keluarga yang hidupnya berubah selamanya karena tragedi tersebut. Semoga Tuhan menganugerahkan kesembuhan, penghiburan, dan damai sejahtera bagi semua yang berduka. Dan bagi mereka yang hatinya mengeras karena putus asa, semoga rahmat Roh Kudus melembutkannya. Kami berdoa agar Tritunggal Maha Kudus memenuhi dunia dengan kasih dan belas kasih. Kata-kata itu menjadi penutup yang indah bukan hanya bagi kisah Sofia, tetapi bagi setiap hati yang percaya bahwa cinta lebih kuat dari kebencian. Sahabat Katolik terkini, kisah Sofia Forhas bukan sekedar berita tentang seorang anak yang selamat dari peluru. Ini adalah kisah tentang iman yang tidak menyerah, tentang keluarga yang berpegang pada pengharapan, dan tentang doa yang mengubah luka menjadi kehidupan baru. Dalam dunia yang sering diwarnai kekerasan, Tuhan tetap menyalakan cahaya kecil melalui orang-orang yang setia berdoa. Cahaya itu kini bersinar melalui senyum seorang gadis muda yang berjalan kembali ke rumah, membawa pesan bagi kita semua, bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam bagi kasih Tuhan. Tidak ada kegelapan yang terlalu pekat bagi cahaya pengharapan. Dan setiap doa, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari mujizat yang sedang Tuhan kerjakan. Dari Minneapolis, kisah ini menyapa kita semua untuk kembali percaya bahwa bahkan di tengah tragedi, Tuhan tetap bekerja dengan cara yang tak selalu kita mengerti, namun selalu nyata bagi mereka yang berharap padanya.